wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta pelatihan dan workshop LP3M Universitas Jambi. Berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, dari LP3M Universitas Jambi. Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait peserta pelatihan LP3M. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian kuesioner atau survei. Dan kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat tugas atau mengumpulkan tugas. Dan terakhir saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengisian presensi secara mandiri di website pelatihan LP3M Universitas Jambi. Baik, kita langsung saja ke tutorial saya. Jadi ini adalah tampilan website kita, alamatnya jangan salah, pelatihan.lp3m.unja.ac.id. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan untuk melakukan login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah dibuat. Sebentar. Oke. Nah, kalau sudah masuk di sini, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam kelas pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan Applied Approach atau AA 2021. Oke, nah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pastikan bahwa sudah terdaftar di kelasnya. Jadi caranya kalau untuk pertama kali Bapak Ibu akan masuk ke kelas dan diminta enrollment key namanya, dan saya sudah sebarkan enrollment key pada sesi pelatihan kita hari ini. Oleh karena itu tidak akan saya sebutkan di sini. Ada beberapa bagian dari kelas Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat dan akses nanti. Pertama, kita memiliki modul pengumuman yang akan kita gunakan. Panitia akan menggunakan modul pengumuman untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu yang akan langsung masuk secara otomatis ke alamat emailnya. Kalau misalnya tidak menerima, mungkin Bapak Ibu perlu mengecek ke spam karena ada kemungkinan emailnya masuk ke spam. Kemudian modul kedua di bagian yang bawah ini akan ada modul yang bernama presensi. Nah, modul presensi ini fungsinya nanti adalah untuk presensi secara mandiri oleh Bapak Ibu maupun yang manual dikerjakan oleh peserta. Saya akan jelaskan pada tahap ketiga. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya forum diskusi. Bapak Ibu bisa gunakan forum diskusi ini untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi. Ya, mohon diperhatikan pertanyaan yang diajukan kami harapkan yang terkait dengan materi. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Bapak Ibu narasumber, kami persilakan dikerjakan di sini. Mungkin misalnya kita lihat bagian dalamnya, kalau kita klik forum diskusi, ini ada tombol namanya add new topic. Nah, Bapak Ibu silakan mengklik new topic, kemudian buat judul. Kita harapkan judulnya terdiri atas judul artinya gambaran umumnya, misalnya penggunaan e-learning misalnya, untuk misalnya berikan nama narasumbernya supaya kita tahu untuk siapa. Lalu kemudian di sini pesannya boleh tampilkan, boleh tulis misalnya ya, misalnya saya buat contoh saja ya. Jadi pertanyaan tolong dibuat secara deskriptif dan jelas. Bapak Ibu, setelah selesai tinggal klik post to forum. Nah, ini adalah cara membuat pertanyaan menggunakan forum diskusi. Ya. Kemudian di bagian berikutnya itu ada modul chat. Ini akan kita gunakan dan kita aktifkan setiap sesi pelatihan, khususnya sesi luringnya atau sesi offline-nya. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kita akan coba untuk siapkan admin yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi juga bisa pertanyaannya disampaikan melalui WhatsApp group atau yang sejenisnya. Kemudian di sini kita juga sudah sediakan panduan diklat yang harap Bapak Ibu baca kembali. Mungkin kalau ada yang masih bingung. Kemudian bagian berikutnya ini adalah bagian box materi. Jadi setiap pembicara nanti akan punya satu box. Nah, Bapak Ibu silakan akses boxnya di sini. Misalnya kita lihat di sini narasumber 1 Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Trisno. Ini sudah tersedia beberapa materi. Ada 2 materi PDF yang tersedia yang bisa Bapak Ibu akses dengan cara klik. Nanti bisa di-download atau diunduh dan disimpan untuk dibaca lebih lanjut. Kemudian selain itu akan ada beberapa hal lain, yaitu
Pertama akan ada kuesioner, jadi setiap pembicara itu akan kita minta untuk Bapak Ibu mengisi kuesionernya, dan kita akan persyaratkan pengisian kuesioner ini sebelum Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Kuesionernya sendiri tidak banyak, hanya terdiri atas 13 pertanyaan, termasuk satu pertanyaan terbuka atau open-ended question, mana Bapak Ibu dimintakan saran dan pendapat bagi para narasumber ini. Walaupun seperti ini bukan tugas, tetapi kami sangat berharap Bapak Ibu mengisinya karena ini dibutuhkan untuk perbaikan di LP3 di masa akan datang. Oleh karena itu, kami harapkan diisi sebelum tugas dikumpulkan. Nanti kami akan mengunci tugas dengan kuesioner sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tugas dulu sebelum mengisi kuesioner, ya. Karena kami berharap ini diisi dengan baik dan serius dan jujur. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di sini selalu di setiap blok itu akan ada satu tugas yang kita beri nama dengan nomor urut, jadi T01, T02, dan seterusnya. Ini adalah tempat Bapak Ibu nanti mengumpulkan tugas yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, jadi secara tipikal setiap blok itu minimal terdiri atas satu kuesioner, satu tugas, dan satu atau lebih dari satu materi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu akses dengan mengklik box yang terkait. Misalnya ini juga adalah box untuk Pak Dr. Andes Adreviza, PhD, yang barusan menyelesaikan presentasinya tadi. Nah, ini kira-kira penjelasan tentang navigasinya. Kemudian kita lanjutkan. Saya akan menunjukkan cara untuk mengisi kuesioner narasumber. Ya, jadi pada setiap box itu tolong diklik, lalu kemudian klik kuesioner sesuai nomor urutnya. Ya, kemudian diisi dengan pertanyaan, dijawab pertanyaan yang tersedia, dengan cara memilih memilih kotak yang sesuai dengan pertanyaannya, ya. Dan kami mohon ini diisi dengan serius, dengan baik, sehingga kami bisa mempelajarinya untuk perbaikan masa yang akan datang. Saya tidak akan lanjutkan ini, tetapi Bapak Ibu, langkah terakhirnya adalah klik submit answer sini hingga tersimpan. Nah, ini adalah cara mengisi kuesioner, dan setiap materi nanti setiap pemateri atau narasumber akan kita minta diisikan kuesionernya. Nah, bagian kedua adalah tugas. Saya akan jelaskan tugas. Ada beberapa kemungkinan tugas. Untuk sementara ini kita akan fokus kepada satu bentuk tugas yang kita sebut sebagai assignment atau pengumpulan paper. Nah, kalau dikatakan pengumpulan paper, nanti akan tergantung instruksi dari Bapak Ibu narasumbernya. Ada kemungkinan paper yang dimaksud itu betul-betul harus ditulis lalu disimpan dalam satu file, dan kami sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan bentuk format PDF. Jadi kalau sudah selesai diketik di Word, tolong disimpan dulu dalam bentuk PDF baru disubmit. Itu akan sangat disarankan. Ada juga kemungkinan lainnya adalah Bapak Ibu dosennya meminta untuk diisi secara langsung, artinya diketik langsung, Bapak Ibu tidak perlu buat paper. Nah, dan karena mengingat namanya mini tugas atau tugas-tugas kecil, maka Bapak Ibu juga tidak diharapkan untuk menulis terlalu banyak, mungkin hanya beberapa paragraf. Nah, caranya adalah setiap T ini, tugas ini, Bapak Ibu klik, misalnya T01, ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk melihat di sini adalah statusnya. Jadi dikatakan sini misalnya no attempt, berarti Bapak Ibu belum membuat tugas gitu ya, termasuk juga belum dinilai. Kemudian ini tanggal dari due date-nya, ini tanggalnya akan saya perbaiki nanti, tapi tanggalnya adalah secara umum tanggal itu adalah 1 jam setelah hari presentasi. Jadi kalau presentasi tanggal 6, maka harusnya yogyanya tugas dikumpulkan tanggal 6 juga jam 2 sore. Tetapi untuk hari pertama kita akan berikan sedikit keluasan bagi Bapak Ibu untuk menyesuaikan diri, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan sekarang. Tapi untuk T01 khusus, ini kami minta kita jadikan latihan. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan ini sebagai media berlatih. Ya. Untuk tugas hari ini akan saya berikan, yaitu saya ingin Bapak Ibu menuliskan beberapa paragraf, ringkas saja, perkenalan diri Bapak Ibu. Ya. Jadi caranya adalah klik Add Submission, jangan lupa tombol Add Submission. Kemudian di sini ada namanya online text. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu. Jadi kalau tugasnya tadi berbentuk online submission, teks saja perlu ditulis, Bapak Ibu hanya cukup menuliskan
teks ini. Misalnya untuk tugas T01 ini tolong dibuat 1 atau 2 paragraf memperkenalkan diri sendiri, ya, khususnya mungkin yang lebih terkait kepada profesi Bapak Ibu sebagai dosen atau tenaga kependidikan, dan juga motivasi dalam mengikuti AA kali ini terkait dengan tugas dan jabatan Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar. Misalnya saya beri contoh, ya, ya, dan seterusnya, ya. Ini contoh saja, tapi tolong nanti dibuat paragraf sedikit lebih panjang dari ini. Nah, ini adalah model online text. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu dosennya atau narasumbernya nanti meminta berbentuk file, Bapak Ibu harus mengisi filenya di sini, ya. Namanya file submission. Oke. Nah, ada dua kemungkinan metode. Pertama, Bapak Ibu yang terbiasa dengan drag and drop, ini bisa langsung di drag and drop. Jadi siapkan filenya, lalu masukkan, tarik ke dalam sini. Nah, saya akan tunjukkan cara yang manual yang mungkin lebih umum. Untuk menambahkan file itu Bapak Ibu tinggal klik tombol add di sini yang bergambar kertas, ya. Klik add. Oke, nanti ada namanya file picker. Untuk file picker ini Bapak Ibu pilih upload file. Oke, nanti akan ada waktu sedikit untuk menampilkan kotaknya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk mempermudah, biasanya saya menyarankan disiapkan dulu filenya baik-baik, jangan sampai salah, dalam bentuk PDF, ya. Kemudian langsung diunggah dengan kotak pada kotak attachment ini. Jadi klik browse seperti itu. Ya. Nanti akan ada kotak dialog, mungkin tidak bisa ditampilkan di sini, tapi akan saya taruh satu file. Ya, ini contoh saja. Ini saya ambil file yang materi yang sudah ada. Kemudian klik upload. Ya, nah kalau sudah betul siap tersedia, maka nanti ikonnya akan nampak di sini, icon PDF. Oke, selesai. Jadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu, ya. Pertama, mungkin kalau diminta file, file saja. Kalau diminta teks, teks saja. Tidak perlu dua-duanya, tergantung spesifikasi yang dijelaskan oleh dosen atau narasumber yang terkait. Oke, klik Save Changes. Nah, ini statusnya sudah berubah. Di sini ada kata submitted, berarti sudah tersubmit atau terkumpul, tinggal menunggu nilai. Oke. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu, kalau sudah yakin tidak ada masalah lagi, ya, ini berarti sudah boleh ditinggalkan, karena kita tidak meminta diklik untuk simpan ini. Tetapi kalau Ibu masih ingin diperbaiki, tinggal diklik Edit Submission. Oke. Nah, saya kembali. Ya. Nah, kemudian yang demikian cara memasukkan atau mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Nah, terakhir saya akan bercerita tentang presensi. Jadi selama pelatihan kita ini, kita akan pelatihan daring ini, kita akan melakukan 2 kali presensi. Presensi pertama adalah presensi yang dilakukan selama kita mengakses Zoom untuk meeting, ya, atau pertemuan awal. Nah, presensi itu akan dimintakan diisi menggunakan Google Form. Tetapi untuk yang kedua ini, presensi itu harus diisi langsung di kelas pelatihan kita, e-learning kita, pelatihan LP3M Unja Aceh ID. Ya. Nah, ada beberapa syarat untuk mengisi presensi. Pertama, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas, karena nanti akan kami kunci. Kalau tugasnya sudah selesai dikumpulkan, baru Bapak Ibu bisa mengakses presensi. Dan presensi ini akan dilakukan, kita akan buka dari mulai jam 1 sampai jam 2 sore. Khusus untuk hari pertama ini kita akan beri keluangan sampai jam 5 sore, tapi untuk berikutnya nanti jam 1 sampai jam 2. Jadi langkahnya yang disarankan adalah 1, isi kuesioner, 2, kumpulkan tugas, dan ketiga baru isi presensi. Nah, untuk mengisi presensi Bapak Ibu, pertama pastikan sudah login ke dalam akun, kemudian klik kita cari menu di bagian sebelah kanan. Ini kalau di laptop menunya ada di sebelah kanan. Kalau di HP mungkin agak kurang nyaman memang. Tapi Bapak Ibu bisa cari secara apa? Ya. Nah, kemudian tinggal diklik presensi di sini. Ya. Jadi bisa dari menu ini, menu presensi. Saya ulangi, ini menu presensi, atau
Dari sini juga bisa, dari sebelah kanan ada kotak bernama attendance ya, kita tinggal klik presensi. Nah, untuk hari ini kita akan mengisi hari pertama sesi 2 atau sesi penutup. Caranya Bapak Ibu klik submit attendance ya, lalu tandai sebagai hadir, kemudian save changes. Untuk hari ini kita memang agak sedikit terbuka karena memang kita sedang menyesuaikan diri dengan sistem yang sedang berjalan ini. Tetapi nanti Bapak Ibu hanya akan bisa merekamnya itu dari jam 1 sampai jam 2. Setelah itu kalaupun masih bisa nanti akan didaftarkan sebagai terlambat gitu. Jadi mohon Bapak Ibu mengaksesnya tepat waktu jam 1 sampai jam 2 dan tugas harus dikerjakan terlebih dahulu, kuesioner sebelumnya kuesioner. Jadi kuesioner, tugas baru pengisian presensi. Nah, untuk pengisian presensi ini tentu saja hanya yang kami berikan hanya yang sesi 2. Sesi 1 itu akan diisi secara manual oleh panitia sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu di Zoom meetingnya. Itu juga kami mengingatkan bahwa Zoom meeting itu kita akan buka setiap harinya mulai jam 7.30, tapi resminya kelas akan dimulai jam 8 dan Bapak Ibu diharapkan hadir tepat waktu atau selambat-lambatnya 15 menit setelah Zoom meetingnya dibuka jam 8. Jadi kalau lebih dari jam 8.15 Bapak Ibu akan di absen sebagai terlambat dan tentu saja akan mengurangi nilai kehadiran Bapak Ibu. Juga tadi sudah dijelaskan bahwa presensi peserta harus minimum 95%. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan silakan diketikkan di kotak komen YouTube channel kami dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel kami di LP3M Universitas Jambi. Saya pikir itu saja. Sebelum saya tutup, jangan lupa logout dulu dari sistem supaya kita yakin bahwa akun kita tidak digunakan secara salah oleh orang yang tidak berwenang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.